Ibu dosen Bulan IPA. Dan ini kita akan melanjutkan plan proses studi pada semester kedua ini. Untuk dosen modelnya bukan ini Pak Tartono dengan mata kuliah listrik magnet 2. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Tartono tentang rencana pelaksanaan pelajarannya, dan kepada Bapak Ibu diminta untuk mencermati dan menanggapi apa yang beliau bicarakan. Kepada Pak Tartono dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, jadi rencana perkuliahan pada mata kuliah listrik magnet 2 dalam draft kasar ya, draft kasar yang sudah dicoba dituangkan gagasan itu, dan saya kan masih perlu penyempurnaan karena terutama di bagian proses itu masih memerlukan koneksivitas antara kegiatan dosen dan siswa itu belum matching ya. Tapi intinya kegiatan yang diarahkan atau yang dimodifikasi atau yang difasilitasi oleh dosen itu akan nyambung koneksi dengan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi pola pikirnya begini, jadi falsafah tadi pembahasan kaitan dengan pola belajar atau pemahaman konsep kita tentang konstruktivisme. Kita menyadari bahwa para anak-anak kita, baik siswa maupun mahasiswa itu mereka sudah mempunyai pemahaman awal gitu ya, pemahaman awal tentang materi-materi yang ada, sehingga dimungkinkan untuk digali sekaligus diperkuat dengan motivasi atau kemampuan dalam mengidentifikasi materi-materi yang terdapat pada sumber-sumber belajar. Nah, dalam kesempatan ini nanti polanya adalah pola pikirnya begini. Jadi mahasiswa sudah ada kelompok ya, ini semester 5, mahasiswa fisika semester 5. Mereka sudah ada pengelompokan di kelasnya dan sudah sesuai dengan, saya tidak menetapkan berdasarkan kemampuan atau apa, tapi mereka sudah secara sukarela menetapkan kelompok itu berdasarkan inisiatif sendiri. Saya berasumsi karena secara psikologis biasanya ada unsur kenyamanan dalam kelompok itu. Sementara saya asumsikan karena orientasi pertama memang kadang-kadang kita harus motivasi dulu, senang dulu aja lah dengan belajarnya, karena nanti akan beriringan gitu. Argumentasi kenapa mereka silahkan aja lah milih kelompok sendiri gitu. Dia nyaman dulu dalam kelompok itu, batasnya itu. Kemudian mereka ditugaskan gitu. Jadi RPP-nya sudah ada, sudah dikirim. Kemudian rambu-rambu pointer ya, topik-topik yang akan dipelajari itu sudah diserahkan di RPP ketika pertemuan awal kemarin ya, sudah sampaikan. Jadi setiap ya seperti Pak Bro tadi ada poin-poin besar lah gitu yang akan ditargetkan, silakan dilacak di sumber yang ada gitu. Kemudian nanti ketika datang ke ruang kelas itu akan dikonfirmasi kira-kira bahasa begitu. Jadi teknisnya kata kuncinya begini. Jadi ada momen di situ, ada diskusi, ada presentasi masalah. Jadi mungkin sebenarnya repository ya yang ada di situ. Jadi nanti satu kelompok mahasiswa akan di depan gitu. Kemudian dia menyampaikan gagasan awalnya kaitan dengan pemahaman yang sudah dibaca sebelumnya, karena itu sudah diinstruksikan untuk dilakukan gitu ya di rumah masing-masing atau di kelompoknya masing-masing atas masing-masing. Kemudian bangunan struktur bangkunya nanti sementara saya kan U gitu, U dengan ya itu kelompok-kelompok gitu ya. Tapi itu memudahkan arena untuk sudut pandangnya itu bisa kelihatan gitu. Kemudian nanti presentasi dilakukan itu gagasan awalnya sesuai dengan pointer-pointer yang sudah ditunjuk ya tergantung pada kemampuan mereka untuk mengungkapkan seperti apa pengetahuan awalnya gitu. Nah, kemudian di fase berikutnya adalah fase respon tanggapan ya, yang diberikan oleh masing-masing kelompok itu ya. Nah, tentunya dalam konteks ini saya akan menitipkan sebuah konsep ini meneruskan mungkin karena dengan istilahnya tadi ada istilah, kalau saya itu kan lanjutan dari dulu kan konflik gitu ya atau kebimbangan begitu ya. Karena ini topiknya adalah induksi elektromagnet, jadi ya,
stimulan awalnya sebenarnya juga memfasilitasi untuk pola pikir mahasiswa supaya mereka lebih memahami konsep-konsepnya, dan dalam hal ini saya sudah akan memfasilitasi melalui ajang demonstrasi, karena nanti itu lekat dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah kita peroleh di laboratorium ya. Dalam bahan-bahan tertentu memang isu tentang apa namanya benar-benar yang dibangun Pak Pur bahwa untuk menyebutkan fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari atau yang teraplikasi dalam sehari-hari kadang juga mereka masih sangat sulit. Bahkan kemarin ketika saya pertama kali gitu ketika di ruang itu, ini di ruang ini arah utara selatannya tutup manit bumi di mana? Masa dulu ada yang sebagian kadang-kadang nggak sangat ekstrim itu utara itu karena sudah biasa radiasi begini ke atas gitu waktu ini juga jadi agak repot urusannya gitu. Ya, ini hal semacam itu. Kemudian juga ada statement-statement yang menggugah mereka untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan penasarannya, misalkan dengan stimulan kalimat awal bahwa kalau kita mendengar atau menyaksikan atau mengalami langsung bahwa ketika ada lampu yang nyala dengan baterai itu sudah biasa, kira-kira gitu ya, biasa. Tapi kalau saya bisa menyalakan lampu tanpa baterai, ini kayaknya mungkin tidak gitu. Kira-kira gitu, mungkin tidak. Wah, itu kan pemicu awal untuk memberikan inisiatif mereka untuk rasa ingin tahu menjadi lebih besar, sehingga dia akan, nah silakan jawaban itu nanti bisa diperdebatkan gitu. Jadi ketika dia baca, nanti akan saya stimulan dengan kalimat itu sehingga mereka semakin memperdebatkan hal itu untuk bisa saling berkonfrontir ya di antara mereka. Dan memang tugas saya untuk selalu mendinamisir pola-pola interaksi argumentatif tadi itu, konfrontatif antara kelompok-kelompok yang ada pada masing-masing kelompok itu, sehingga nanti akan terjadi ya harapannya tidak stagnan gitu, tidak diam, tapi ya memang resikonya gitu akan diajukan beberapa poin pertanyaan, mungkin yang gridnya pertanyaan lebih rendah apa gitu. Oleh sebab itu satu lagi pertanyaan lebih, ya, pertanyaan pengarahnya itu disebutkan lagi yang lebih sederhana gitu, sehingga nanti pola diskusinya hidup lagi. Kalau stagnan di sini udah kesana lebih rendah lagi, sehingga hidup nanti bisa akumulasi target-targetnya sampai gitu. Ya. Nah, dalam konteks itu memang saya sudah setting di kelas nanti itu ada seperangkat bahan alat yang ada di situ untuk memfasilitasi bagaimana fenomena induksi itu terjadi dengan menggunakan alat-alat bahan yang ada, kemudian diperkuat dengan pengalaman yang mereka peroleh di rumah, sehingga lebih bisa meyakinkan atau paling nggak bisa mencari tahu kepastian jawaban atas tadi stimulan-stimulan awal yang menggiring rasa penasaran dan rasa kadang-kadang nanti ada juga bagian-bagian tertentu yang kalau Anda pemahaman seperti ini rasanya juga perlu disempurnakan, dan nanti saya bisa kita semua dalam konteks ini bisa menunjukkan bahwa nanti Anda merasa sendiri itu keliru gitu. Nanti akan Anda tahu sendiri, dan itu Anda tahu sendiri bahwa itu yang benar gitu. Dan syukur bisa diperkuat dengan ya, kalau laporan animasi itu lebih bagus sebenarnya, tapi karena saya bayangkan stok ya stok atau persediaan tentang animasi itu kadang mungkin nggak tahu alamat betul-betul ada di mana yang banyak tentang ini, mungkin nanti bisa membantu. Artinya kalau memang tidak ada di sini ya, di eksperimen ini kan itu masih langsung, kalau itu visual ya, itu sudah bisa menambah. Kalau saya dapat kecil ya, nanti kirim dari itu juga sebagian poin-poin yang juga bisa nanti berkaitan dengan konsep-konsep dasarnya memang. Tapi sangat spesifik yang itu runut sampai saya memang saya belum diserikan gitu. Tapi saya tetap prioritas nanti ke media-media alat yang sederhana itu, karena memang prinsip-prinsip induksi elektromagnetik itu bisa ditolong dengan peragam-peragam yang sederhana seperti itu. Kemudian nanti kita mengarah kepada sebuah fokus untuk mencari kebenaran ilmiah dalam tanda petik, walaupun juga kita sama-sama belajar untuk sampai ada kebenaran yang dimaksud untuk disimpulkan. Nah itu rasa ingin tahunya penasaran itu diperkuat dengan statement-statement yang mengarah pada rasa ingin tahu, dan mungkin ada hal yang ya dalam arti bertentangan lah ya dengan pemahaman awal ketika dia baca gitu. Atau sebenarnya memperkuat, kadang-kadang mereka itu memahaminya masih dalam konteks yang terbatas atau belum lengkap gitu. Nah, nanti perlu dilengkapi. Contoh aja kemarin misalkan di awal waktu ketika dia hanya bisa
menyebutkan misalkan rumusnya di sana seperti apa, besarnya begitu, tapi ketika diminta konfirmasi karena medan mana itu besaran vektor, coba ingin tahu arahnya kemana. Nah, masih simpang siur gitu ya, dia hanya fokus ke katakan rumus katakan gitu ya. Karena dia baca kan gitu ya, langsung saya iya. Tapi coba sekarang kalau diperagakan langsung di kelas ini misalkan kawannya ini kawan beneran nih seperti ini ke atas gitu ya. Coba medan magnet atau magnet di daerah sini kemana. Artinya ketika dicoba diolah-olah jadi nggak bingung, karena masih terpaku pada buku geometri yang mungkin hanya bidang begitu, mungkin sesuai sudut pandangnya, sehingga ketika diperagakan di tengah-tengah rel itu kabel ini misalkan kabel rel seperti ini kayak apa jadi sana. Nah, jadi bisa dipasih dengan hal-hal semacam itu. Jadi itu hal-hal yang akan saran-sarankan dalam event perkuliahan nanti, dan saya juga nanti akan menyarankan kepada mereka untuk membukukan label nomor ya, nomor di masing-masing, sehingga para observer bisa membantu partisipasi dari setiap mahasiswa kaitan dengan proses perkuliahan yang mereka ikuti. Ya. Nah, untuk selanjutnya mohon petunjuk atau saran supaya bisa mendanamisir atau bisa dalam ajang yang bergembira, mungkin kalau memang ajang yang dicita-citakan biasanya adalah momen yang bisa dilakukan secara enjoy tapi bisa tetap dalam koridor memahami konsep yang sebelumnya gitu. Saya kira itu stimulan awalnya, dan rencananya adalah mau seperti itu grade-nya, dan secara simpel atau umum mungkin masih agak samar mungkin ya, perlu diperjelas ya, maksud dari rancangan kalimat itu. Jadi saya kira sementara itu informasi awal. Saya kembalikan lagi ke Pak Purwio. Ya, para kita kalau dan perencanaan studi tentang kedua ini, kan apa itu mungkin kalau ada tanggapan disampaikan langsung kepada Pak Purwio. Penjelasan disertasi, kemudian ada penyelesaian dan demonstrasi. Untuk materi yang ada ini, kalau dilihat mungkin ada yang bisa dipresentasikan itu dengan mungkin LCD. Ini ada GGL induksi, Fakade ada, kemudian hukum lain. Nah, ini sementara ini kan ada menjelaskan, kadang-kadang menjelaskan kenapa lens itu menulis negatif, itu ada penjelasan bahwa ada fluk yang melawan. Nah, itu menjelaskan fluk yang melawan itu kan kita perlu konsep itu kan. Nah, nanti akhirnya arus itu timbul karena bukan fluk yang ada di medan magnet itu, fluk yang melawan itu kan. Nah, timbulnya fluk yang melawan itu kan perlu penjelasan paling enggak ya, dan masih kalau enggak ya jelas ada realnya. Oh, ya. Kalau abstrak sekali ya, abstrak sekali itu. Ini ya, betul-betul. Jadi kan fluk yang melawan itu kan, jadi arah arus itu ditimbulkan oleh fluk yang melawan, maka dituliskan itu. Nah, fluk yang melawan itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ini ada magnet, kemudian kita gerakkan di situ ada kumparan atau kawat melingkar. Setelah kita masukkan begitu, nah arusnya bukan ditimbulkan dari magnet ini, tapi adalah fluk magnet yang melawannya itu. Nah, gitu kan. Jadi arusnya kan sesuai dengan kaidah, kalau kita jelaskan begini gitu. Nah, itu yang pokok nanti anak bisa menjelaskan begitu. Karena di situ ya. Nah, kadang-kadang kita menjelaskan fluk yang melawan itu kayak apa gitu. Kalau kita tulis di situ ada magnet untuk utara selatan, jelas itu fluknya kan dari atau garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara masuk ke melingkar begitu kan. Sehingga nanti kalau kita masukkan kumparan kan bukan yang dari fluk itu. Nah, itu yang mungkin masukkan nanti dalam menjelaskan ini. Yang memang kadang-kadang nggak real gitu. Saya kira itu Pak mungkin yang mungkin. Baik. Terima kasih Pak. Jadi memang itu suatu keniscayaan ya, memang dalam konteks ini memang satu hal yang abstrak gitu, memang mustahil untuk bisa dipahami kalau kita tanpa harus memberikan ilustrasi. Bayangkan seperti sebenarnya ada fluk magnet itu gimana caranya gitu ya. Ya sudah, ya pokoknya harus sepakat, pokoknya garis-garis ini sebenarnya ada walaupun tidak ada gitu ya. Itu kan contoh memberikan kesepakatan bahwa memang harus kita sepakat walaupun sebenarnya tidak ada, tapi harus kita bayangkan itu abstraksinya ada, itu memang harus tergambar ya. Jadi memang nanti akan, ya nanti bisa
diperkuat dengan animasi kalau bisa diperkuat, dan nanti ada ya di papan tulis itu bisa memperkuat atau memperkaya kaitan dengan ilustrasi-ilustrasi yang berkaitan dengan keabstrakan hal itu. Dan itu menjadi saya kira memang sangat agak sulit mungkin pahami bagaimana memahami konteks melawan itu memang tidak mudah ya, itu bisa melogikakan gitu sehingga rasional di benak mereka. Kadang-kadang yang Oke. sulit ke anak. Ya, pasti Pak Zain. Kalau yang lain kan ada magnet, jadi listrik kan ada ini. Tapi kalau yang hukum les ini kadang-kadang kita bisa yang melawan negatif kan mesti ada rumusnya, mesti means. Nah, means itu karena timbul dari perlawanan flux. Pemahaman konsep-konsep yang abstrak ya. Tapi kalau gejala misalkan nyimpangnya sarung, kemudian misalkan yang atau nyala-nyala itu bisa dilihat. Jadi penjelasan konsep lain untuk mengarahkan bahwa mengapa begitu memang harus ada visualisasi pembantu yang nanti bisa diperkaya dengan yang nanti penguatan tambahan kosakata gitu dengan animasi-animasi di bidang industrial permanen, dan nanti bisa diperkuat dengan di papan tulis sambil nanti diperagakan, kalau mau diperagakan di ruangan itu ya, sampai pada mereka sampai bisa menyaksikan langsung dan bisa melakukan langsung gitu sama-sama dalam kelompoknya itu, saling nanti berbagi kemudian memperkuat. Kalau Anda gimana, setuju? Anda itu maksudnya kalimat itu tahu gitu ya, coba kalau coba sekarang diulang peragaannya berapa seperti itu, sehingga masing-masing itu tidak bisa kita asumsikan bahwa yang kata yang jelasin itu kata orang lain juga kadang-kadang juga tidak selalu sih ya. Iya tapi versi dia menjadi kayaknya ya ini juga berbeda gitu. Makanya perlu penguatan pengulang untuk ya, ada ya, ada visualisasi untuk membantu sesuatu yang abstrak itu biar seolah-olah gitu ya, seolah semuanya pokoknya hari itu pokoknya ketika besok silakan baca semua, nggak ada pilih-pilih yang ini yang kelompok ini yang belajar, enggak, semuanya belajar. Jadi tapi yang presentasi itu ya itu nanti kalau orang ini kan kita giliran memang pertemuan giliran tanggung jawab tema-tema itu kan ya itu karena giliran. Kalau yang presentasi kan memang tugas itu ya bisa dikontrol ya. Okay. Kalau yang lain-lain itu barangkali ya agak sulit tuh. Saya berencana nggak ketang secuil kertas gitu, ya selembar kertas itu diminta untuk kalau dia punya arsipnya ya saya sudah menyerahkan, saya tolong Anda ada arsipnya tapi yang serahkan ke saya aja. Kelompok itu paling nggak ya apa sih buktinya kamu sudah belajar duluan gitu. Yang lain ini suruh tanya tidak perintahnya gitu. Ya. Barangkali perlu ditambah kelompok yang lain itu, di samping dia belajar, dia juga membuat satu pertanyaan dari belajarnya di rumah itu gitu ya. Sehingga nanti di kelas itu semua kelompok punya pertanyaan. Berarti apa yang dia tidak tahu dari dia nanti ya. Lalu kalau yang tadi sebenarnya menarik ya. Itu memang hanya saya lihat alat-alat kita itu magnetnya sudah tidak kuat magnetnya. Masih lemah emang. Masa begini. Itu pembangun sebenarnya arenanya ya cuma kiri kecil, tapi maksudnya harusnya ada itu. Target kita memang kenyala, tapi karena masih sangat kecil, sebenarnya targetnya cuma gerak itu aja sebenarnya. Tapi kan dengan mengiming-iming besar itu, penasaran. Nah itu nanti kalau yang besar jangan bisa nyari lampu, bisa di target antara gitu. Galvanometer aja ya. Ya, kalau itu nanti pakai kalau ekstranya tetap pakai galvano, karena memang pakai lampu bisa tapi LED dia. Masih yang kecil betul. Tapi gitu kan ya. Punya kita ini memang lemah, memang sudah lemah gitu. Adanya kadang-kadang persoalan penyimpanan, terutama penyimpanan perlakuannya juga kasar itu. Ternyata waduh, utara utara gitu. Kayak terus ditinggi perlawanan memang perlakuan itu dan partikel kayaknya perlu beli lagi kayaknya mahal. Nah, iya. Nanti Dan bahwa itu juga bikin orang ya. Kemudian yang mempelajari materi itu menyampaikan dan sekalian menyiapkan sendiri alat peraganya mungkin ya. Khawatirnya nggak siap kalau alat di situ udah bingung ya. Oh, bukan dengan
penguatan ya, penguatan untuk ya kayak kalau versi Pak Purwono, jadi ini animasi yang dicontohkan, dan dari kan ini penguatannya melalui dosennya artinya yang ya. Nyatakan pokoknya tolong gerakan aja, nanti kita lihat pengaruhnya dan kita maknai apa itu kan itu. Ya, jadi yang penting kan dia kan memperagakan itu, kemudian pokoknya lakukan apa semampunya, kemudian nanti perubahan itu jadi itu baru kita tafsirkan bersama-sama apa arti itu semua. Gitu. ya. Yang artinya Soalnya kan mereka sudah bawa apa yang mau disampaikan, gitu kan. Berarti itu nanti mereka sampaikan dulu apa mau yang itu ditaruh di depan, yang demonstrasi gitu. Saya kira letaknya gitu ya. posisinya seperti versi Pak Purwono, versinya penguatan ya. Jadi ketika nanti mereka itu menjelaskan, mungkin kan istilahnya kita memberikan penguatan, misalkan ada stagnan, katakan stagnan gitu ya. Nah justru, ayo coba sekarang kita lihat, nah gitu ya, lihat konsep yang abstrak ini, sementara yang migran, ayo kita buktikan. Nah ini bisa berkata, ayo kita buktikan. Jadi penguatan ke situ. Jadi kayaknya letaknya setelah presentasi. Jadi untuk memperkuat kemandekan atau ketidaksempurnaan kelengkapan itu kemudian diperkuat di sampaikan untuk memperoleh kecukupan lah ya kelengkapan. Besok belajar dulu dia membaca atau ketika di awal. Saya kira mungkin nanti di tengah-tengah. Untuk saya kira sebenarnya dalam konteks ini saya kira kalau itu satu kan mempertajam, memperkuat ya, ya sebenarnya harus memang ada otomatis ya, pada jalur otomatis ya. Kalau nggak belajar dulu kan nggak tahu pemahaman seperti apa. Nah itu sekarang kita uji apakah itu benar atau enggak. Kita sebenarnya versi itu ada nuansa, memang jelas proses membaca, memahami udah duluan. Berarti memang letaknya juga di tengah-tengah untuk sembari tadi menghidupkan, nah gitu, atau mengawali ronde berikutnya ketika itu sudah selesai, itu bisa dipicu lagi dengan statement yang bisa diperdebatkan, kemudian bisa menggerakkan lagi mekanisme atau situasi diskusi pada ronde berikutnya kira-kira begitu. Jadi memang dilakukan di tengah, karena memang persepsi saya itu kan konflik itu ada kalau memang dia tahu gitu, dan itu sebenarnya dia itu kurang benar lagi dan kurang sempurna atau bisa dipicu. Implementasinya ini kapan ini? Saya hari Rabu ketuanya. Kategori tumbuhan Pak. Saya tuh mereka tuh tumbuhan dengan saya di Cikadasang 1 di Gili. Terus mereka ngoper jatuhnya ke hari Rabu jam 9.